Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar salah satu soal fisika tentang suhu dan kalor. Tentukan kalor yang diperlukan untuk mengubah 500 gram es bersuhu minus 2 derajat Celcius menjadi air bersuhu 40 derajat Celcius. Pertama, di sini kita tuliskan terlebih dahulu besaran-besaran yang diketahui pada soal. Yang pertama ada massa es 500 gram. Nah, kita tuliskan MS sama dengan 500 gram. Nah, kita jadikan kilometer, berarti sama kilometer kilogram ya, berarti sama dengan 0,5 kilogram. Kemudian suhu es mula-mula bersuhu min 2 derajat. Kita tuliskan TS sama dengan min 2 derajat Celcius. Menjadi air bersuhu 40 derajat Celcius, berarti T air sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, kita tuliskan juga nilai kalor jenis es, yaitu CS, yang sebesar 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es LS sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Dan yang terakhir kalor jenis air atau C air yang sebesar 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan di soal adalah kalor yang diperlukan. Nah, kita sebut saja Hi gitu ya. Nah, langsung kita jawab. Yang pertama, disanakan suhu esnya itu mula-mula min 2 derajat Celcius. Berarti kalor yang diperlukan nanti akan digunakan untuk mengubah suhu es menjadi 0 derajat. Nah, jadi kita tuliskan dulu. Yang pertama adalah kalor untuk mengubah suhu es. Nah, mengubah suhu es dari 0 derajat Celcius, dari 0 derajat, dari min 2 ya, dari min 2 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Nah, misalkan ini kita sebut sebagai Hi1, di mana Hi1 nanti akan sama dengan MS kali CS kali delta TS. Nah, MS-nya kan 0,5, kemudian CS-nya 2100, dan delta TS-nya yaitu mulai dari min 2 sampai 0, berarti kan suhu akhirnya 0 dikurang min 2. Nah, berarti kan sama dengan 0,5 kali 2100. Nah, berarti kan 1050 kali 0 dikurang min 2, berarti kan sama dengan 0 plus 2 atau 2 saja ya. Nah, sama dengan 1050 kali 2 kembali lagi ke 2100. Maka Q1 atau Q yang pertama sebesar 2100 Joule. Lanjut ke kalor yang berikutnya. Nah, setelah suhu esnya diubah dari min 2 ke 0, maka akan ada perubahan fase zat dari es ke cair ya. Jadi kalor untuk mengubah fase zat. Nah, berarti kan dari es menjadi air. Nah, dari sini suhunya dijaga tetap, yaitu tetap 0 derajat Celcius.
Nah, tidak ada perubahan suhu, yang ada hanya perubahan fase zat. Nah, ini kita sebut sebagai Q2 misalkan ya. Dimana Q2 akan sama dengan MS kali LS atau kalor leburnya. Nah, berarti kan sama dengan MS nya tetap 0,5 kali kalor leburnya, yaitu 336.000. Nah, berarti kan sama dengan 168.000 Joule ya. Nah, ini adalah kalor lebur atau Q2 di sini kita sebutnya ya. Berikutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu pada fase zat cair ya, yaitu kalor untuk mengubah suhu air berarti ya. Nah, berarti kan dari 0 derajat menjadi suhu akhir airnya, yaitu 40 derajat Celcius. Nah, ini misalkan kita sebut sebagai Q3 ya. Ini belum ditulis Q2 ya. Nah, Q3 ini fasenya sudah cair, sudah air, tapi masanya masih kita gunakan massa S, karena di sini proses masanya dijaga konstan ya, dianggap konstan. Berarti ini kita masukkan MS kali, tapi kalinya C air ya, karena sudah dalam fase air, kali delta T air. Nah, berarti kan sama dengan 0,5 kali C airnya 4.200 kali delta T air, yaitu 0 sampai 40, berarti kan 40 dikurang 0. Nah, berarti sama dengan 0,5 kali 4.200, yaitu 2.100 kali 40 min 0, yaitu 40. Nah, berarti di sana Q3 akan sama dengan 2.100 dikali 40, yaitu 84.000 Joule. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang diminta adalah kalor total untuk mengubah 500 gram es tadi yang dari suhu min 2 sampai 40 derajat Celcius. Nah, tinggal kita jumlahkan saja ya. Nah, yang terakhir adalah kalor total atau kita sebut sebagai Q di awal tadi ya. Nah, berarti nilai Q akan sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, tinggal kita masukkan masing-masing nilainya, berarti sama dengan Q1 nya 2100 ditambah Q2 nya 168.000 ditambah Q3 nya yaitu Q2 nya tadi 168.000 ya. Kalau Q3 nya 84.000. Nah, tinggal kita jumlahkan, maka nanti kita dapatkan nilai Q sama dengan 2100 ditambah 168.000 ditambah 84.000. Nah, ketemulah Q total atau Q sebesar 254.100 Joule ya. Atau kalau kita ingin jadikan kilojoule menjadi 254,1 kilojoule. Nah, kira-kira seperti itu selesaian dari soal ini ya. Sekian, selamat belajar, semoga bermanfaat.